Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reno Alvareza. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi teks menggunakan naive Bayes. Kita akan belajar tentang teori dasarnya, algoritma dan implementasinya secara langsung dengan studi kasus deteksi berita asli dengan berita palsu. Sebelum kita masuk ke penjelasan naive Bayes, kita pahami dulu tentang konsep dari klasifikasi. Kunci dari klasifikasi adalah kita pisahkan datanya berdasarkan sama kelompoknya. Nah, semisal di sini saya punya input data teks berita. Nah, proses dari klasifikasi di sini nanti algoritma itu akan mencari pola yang membedakan antara berita asli dengan berita palsu, yang mana nanti itu akan disebut sebagai label. Jadi output dari klasifikasi nanti datanya itu akan kita berikan label kelas yang paling cocok. Misal aku punya suatu dokumen nih. Nah, dokumen ini apakah ini dokumen asli atau palsu. Jadi nanti klasifikasi ini akan memberikan label sesuai dengan polanya seperti itu. Nah, terus untuk naive Bayes sendiri, naive Bayes adalah teori probabilitas ya. Tapi di sini naive Bayes itu punya pengembangan lagi. Jadi semisal kita punya data tambahan dari probabilitas awal, nanti itu akan dihitung menggunakan Bayes theorem. Nah, untuk naive Bayes sendiri, itu setiap fiturnya berdiri sendiri atau independen. Nah, inilah kenapa naive Bayes itu disebut naif. Semisal nih, aku punya contoh kata uang hadiah, berhadiah uang gitu lah. Undian berhadiah uang. Secara nyata ya, di dunia nyata harusnya ketiga itu saling berkaitan. Kadang orang menggunakan ketiga kata tersebut untuk membujuk orang lain atau gimana. Tapi di naive Bayes, masing-masing dari kata tersebut itu nanti akan dianggap berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan. Maka dari itu naive Bayes ini disebut sebagai kategori yang naif. Tapi meskipun begitu, implementasinya naive Bayes ini salah satu algoritma yang paling kencang. Nah, untuk formulanya sendiri, di sini untuk mengetahui nilai probabilitas, kita akan menggunakan formula ini. Jadi, untuk mengetahui probabilitas kejadian suatu kelas, kita akan melihat fitur-fiturnya terlebih dahulu. Nah, rumusnya eh, P fitur terhadap kelas. Jadi ini tuh probabilitas kemunculan suatu fitur di setiap kelas. Jadi nanti semisal aku punya satu dokumen, setiap fiturnya itu nanti akan dihitung probabilitas kemunculannya di kelas di masing-masing kelas. Misal ada dua kelas ya nanti dua-duanya dihitung. Nah, kita kalikan dengan prior kelasnya. Prior kelas ini adalah kemungkinan atau probabilitas kemunculan dari kelas tanpa melihat isi datanya. Lalu kita bagi dengan prior fiturnya. Berapa kemungkinan kemunculan fitur tanpa memperhatikan kelasnya. Jadi semuanya. Nah, di sini ada beberapa kata-kata ya, maksudnya kalimat yang digunakan di naive Bayes, yang salah satunya adalah posterior. Posterior ini adalah eh, peluang berita itu palsu setelah membaca isinya. Jadi ini adalah output yang nanti akan kita cari. Lalu yang kedua adalah likelihood atau peluang kata-kata tersebut muncul di berita yang sudah ketahui jenisnya. Mungkin untuk lebih paham nanti kita bakal bedah bareng menggunakan Excel. Nah, untuk yang ketiga adalah prior. Prior ini adalah peluang umum munculnya berita palsu di seluruh dataset tanpa memperhatikan datanya. Nah, tapi naive Bayes itu punya kelemahan. Kadang semisal kita punya data, yang mana datanya itu nanti ada kata yang nggak muncul sama sekali, itu nanti akan menunjukkan error pada perhitungan kita. Karena kan di sini kita menggunakan perhitungan matematika. Jika ada kalian nol, otomatis nanti nilainya juga bakal nol pada akhirnya. Untuk membahas ini nanti aku akan kasih contoh langsungnya karena lumayan kompleks. Nah, ini adalah studi kasus yang kita bahas, yaitu deteksi berita palsu ya. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah ketika aku punya dataset yang besar. Nah, kita pisahkan dulu datasetnya ini. Mana sih berita yang asli dan mana berita yang palsu. Setelah kita bisa seperti itu, nanti kita akan kasih tahu ke mesinnya atau ke programnya. Pertama yang kita lakukan adalah kita lakukan tokenisasi dulu. Tokenisasi ini adalah kita eh, ambil setiap kata pada suatu dokumen. Misalnya aku punya dokumen berita yang mana itu ada beberapa baris data gitu, beberapa baris kalimat gitu ya. Nanti setiap katanya itu akan dipisahkan. Lalu kita lakukan steaming juga.
Jadi stemming ini nanti semisal aku punya kata kerja berlari gitu ya. Nah, kita ambil kata dasarnya yaitu lari supaya nanti programnya jadi lebih sederhana. Kita buang juga kata-kata penghubung seperti di, dan lain-lain yang itu tidak memiliki arti khusus. Nah, di sini kita lakukan data splitting ya. Kita lakukan data splitting dulu berapa persen untuk data training, beberapa persen untuk data validasi, dan beberapa persen untuk data testing. Cuman pada model saya nanti kita tidak perlu menggunakan data validasi. Kita langsung aja setelah training nanti langsung kita tes. Nah, selanjutnya kita lakukan fitur engineering karena biasanya pada data-data itu ada beberapa fitur yang tidak kita perlukan. Jadi ada yang perlu kita buang. Nanti kita akan lakukan itu juga pada praktiknya. Setelah kita udah mengelola datanya, selanjutnya adalah kita masukkan ke model machine learning-nya. Nah, di sini kita menggunakan naive Bayes. Setelah itu kita evaluasi model. Jadi output dari program ini nanti adalah label. Jadi suatu berita nanti akan diberi label, apakah berita ini berita palsu atau berita asli. Seperti itu. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita representasikan fiturnya dengan menggunakan eh, teori back of word. Jadi komputer itu kan nggak bisa baca teks ya. Jadi nanti kita akan mengubah teksnya itu menjadi angka. Setiap kata unik menjadi satu fitur, nilainya nanti adalah frekuensi kemunculan kata tersebut. Urutan katanya itu diabaikan. Jadi eh, kita nggak usah lihat urutan katanya. Jadi kita nggak perlu sorting katanya, tapi ya udah pokoknya setiap fitur nanti bakal jadi kolom seperti itu. Nah, ini ada contoh ya, contoh perhitungan probabilitas. Misalnya ada judul hadiah uang tunai. Nah, hadiah uang tunai ini kita hitung kemungkinannya apakah dia ini fake atau asli ya. Nah, yang pertama kita hitung adalah peluang fake-nya. Itu prior ya. Jadi di sini karena mm, datanya itu cukup singkat, anggap aja kita samakan untuk priornya ini kemunculannya itu 0,5, jadi setara antara fake dan reals. Dan kemudian kita hitung juga peluang kata hadiah ini muncul di kelas fake. Dan kita hitung juga peluang kata uang di kelas fake dan peluang kata tunai di kelas fake. Anggaplah kita dapat skor 0,5, kita kalikan dengan 0,04, dan kita kalikan lagi dengan 0,03, kita kalikan dengan 0,9. Nah, sebenarnya data ini itu kita bisa tahu ketika kita punya dataset yang jelas karena di sini datanya cuman sebagai contoh, mungkin kita tidak bisa secara langsung mengetahui apakah ini itu fake atau asli hanya dengan perhitungan seperti ini. Nah, untuk implementasinya di sini saya akan menggunakan Excel. Jadi nanti perhitungannya akan dilakukan secara manual. Selanjutnya nanti kita akan menggunakan Python. Di Python ini nanti kita tinggal jalankan programnya, otomatis program akan menghitung probabilitas kemungkinan dan langsung melakukan prediksinya. Nah, nanti juga akan kita gunakan fitur ngram. Ngram ini eh semisal nih, aku punya kata uang, undian berhadiah uang. Nah, ngram itu punya tiga jenis. Pertama adalah unigram. Kita pisah tiga kata tadi menjadi satu-satu. Jadi undian berhadiah sama uang jadi tiga kata. Habis itu ada bigram. Kalau bigram itu nanti kita gunakan dua kata dalam satu fitur. Jadi eh, undian berhadiah. Nah, itu nanti bakal dianggap sebagai satu kolom. Untuk trigram itu nanti tiga kata jadi satu fitur. Jadi berhadiah uang tunai. Nanti itu akan dianggap sebagai satu kolom. Oke, kita bisa langsung masuk ke Excel-nya. Nah, di sini aku punya data mentah ya, data mentah ada kolom title dari beritanya, habis itu ada isinya, teksnya ini cukup panjang ya. Lalu ada subjeknya, ini tuh berita apa. Nah, di sini tuh ada berita politics. Lalu tanggal diterbitkan berita ini tuh kapan dan labelnya. Di sini kita sudah punya labelnya ya, jadi kita tidak perlu melabelin masing-masing. Nah, dari data ini kita tidak memerlukan semuanya untuk bisa mengetahui berita ini tuh palsu apa asli. Kita cukup mengambil judul dan isinya aja. Jadi untuk data subjek, kita buang aja. Nah, ini untuk data aslinya ya. Untuk data asli di sini kebanyakan adalah subjeknya itu politik news. Jadi sedangkan untuk berita palsu di sini cuman berita aja. Beritanya ini nanti kita coba lihat salah satunya ya. Nah,
Mungkin aku bacain salah satunya aja. Donald Trump send out embarrassing New Year's Eve message. This is disturbing. Nah, anggap aja ini kayak menjelek-menjelekkan Donald Trump gitu ya. Jadi ada beberapa berita yang kemungkinan berita ini tuh nggak faktual gitu. Jadi entah itu ujaran kebencian atau sejenisnya. Nah, setelah data kita proses dari title sama isinya tadi itu kita gabungkan jadi satu fitur aja dan kita sisakan labelnya juga. Nah, di tahap ini pertama kita lakukan adalah kita hitung kemungkinan kemunculan dari sebuah label. Misal di sini ada true. Nah, di true ini ada 1111 data, sedangkan untuk false ini adalah 1108 data. Nah, di sini kita nanti bisa mengetahui nilai priornya atau kemungkinan atau probabilitas kemunculan suatu kelas tanpa memperhatikan isinya. Nanti kita akan gunakan di perhitungan. Nah, tapi untuk perhitungan manual di Excel, kita tidak bisa menggunakan data yang tadi karena data yang tadi itu sangat besar ya. Jadi untuk menghitung naik bias, kita perlu menghitung kemungkinan sebuah fitur atau sebuah tes itu jadi. Jadi kita pisah satu-satu nanti. Nah, untuk itu kita gunakan dataset baru, dataset yang cukup sederhana di sini. Saya punya 40 baris data yang mana terdiri dari 20 data true dan 20 data false atau 20 data fake ya. Nah, yang tadi saya bilang ya, pertama-tama kita hitung atau kita cari back nya dulu. Dari data tadi, kita cek kata-kata yang paling sering muncul, yang paling sering digunakan. Nah, setelah itu kita cek probabilitas kemungkinan dari kata itu. Misalnya di sini ada kata government. Nah, ini itu kita perlu cek untuk setiap dokumennya. Setiap row di sini itu menggambarkan satu dokumen. Misal dokumen pertama. Dokumen pertama tadi itu apa? Government announce new education policy. Nah, di sini government itu disebutkan sekali, presiden nggak pernah disebutkan, election nggak pernah disebutkan. Nah, seperti itu. Jadi kita cek kalimat-kalimat atau kata-kata yang paling sering digunakan. Habis itu nanti itu kita jadikan sebagai kolom dan kita hitung berapa kemungkinan itu muncul. Seperti itu. Karena di sini komputer itu tidak bisa membaca teks ya. Jadi komputer nanti akan kita berikan angka-angka ini untuk dihitung selanjutnya. Di sini juga kita nanti bakal menghitung kemungkinan berapa kali muncul dan probability-nya atau likelihood-nya. Cuman karena di sini ada beberapa kata yang tidak muncul sama sekali, nah ini nanti akan menyebabkan zero probability error. Maka dari itu nanti akan kita gunakan metode estimasi ya, supaya nanti nilai nol ini nanti bakal nggak nol lagi lah intinya seperti itu. Kita lakukan juga metode yang sama untuk data fake-nya. Jadi kita hitung probability kemungkinan suatu fitur pada dokumen yang fake. Kita hitung satu-satu juga di sini. Nah, mungkin sedikit analisa ya teman-teman ya. Eh, pada berita yang asli itu di sini ada beberapa kata yang tidak pernah digunakan. Misalnya secret, miracle, virus, dan lies. Nah, berita itu kan normalnya bersifat faktual ya. Jadi beberapa kata ini, misal keajaiban, atau virus, atau kebohongan itu jarang dipakai. Maka dari itu sebenarnya kita bisa ngedeteksi berita asli atau palsu dengan melihat isinya. Nanti program inilah yang nanti bakal mengetahui pola-pola itu dan nanti otomatis melabeli sebuah dokumen itu asli atau palsu. Nah, setelah kita udah melakukan perhitungan back overnya seperti ini, kita udah tahu juga probabilitas kemungkinan kemunculan ya suatu fitur di masing-masing kelas. Selanjutnya kita bisa melakukan prediksi. Untuk prediksi, kita akan menggunakan dataset baru. Nah, di sini ada beberapa dataset baru ya. Sebentar ini saya lebarin dulu. Nah, ada lima data baru. Pertama adalah government improve economy, ada secret miracle virus spread, ada president election research official, ada virus used by government for control, ada lies about economy and election. Mungkin ini bukan berita, tapi ini kalimat yang mana itu bisa jadi judul berita. Jadi ini adalah contoh sederhananya. Pertama yang kita lakukan di sini adalah kita cari tahu back overnya dulu. Kita cari tahu kemunculan kata pada
eee, pada teksnya ini ya, pada dokumen-dokumen ini. Misal di sini, eee, fitur-fitur atau kata-kata yang paling sering muncul itu ada government, president, election, economy, health, official, secret, miracle, virus, and lies. Nah, pada dokumen pertama itu kita cek berapa kali kemunculan fitur-fitur tadi. Misalnya government, government muncul sekali, presiden nggak pernah muncul, election nggak pernah muncul, ekonomi muncul sekali. Dan kita lakukan pada semua dokumennya. Nah, di sini sebenarnya kita belum dapat nilai true and false-nya. Mungkin ini aku hide dulu buat nilai ininya. Karena nanti untuk mendapatkan klasifikasi apakah ini asli atau palsu, kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Nah, perhitungan pertama yang perlu kita cari adalah priornya. Jadi, kemungkinan suatu berita itu muncul tanpa memperhatikan isinya. Itu namanya prior. Nah, di data kita tadi, kita punya 40 data, yang mana itu 20 data fake dan 20 data false. Data true dan data false ya. Jadi, kemungkinan kemunculan berita palsu dan berita asli itu sama-sama setengah. Jadi, kita masukkan di sini 0,5. Setelah itu kita hitung juga kemungkinan kemunculan suatu kata pada dokumen real dan dokumen true. Nah, di sini government itu muncul dengan kemungkinan 0,24 pada data true dan presiden muncul dengan kemungkinan 0,08 pada data true dan lain-lainnya. Nah, di sini kita punya nilai 0 yang mana itu nanti akan mempengaruhi nilai perhitungan. Maka dari itu, di sini kita akan lakukan namanya Laplace smoothing. Nah, kita akan menghitung probabilitasnya, tidak hanya sekedar mengkalikan ya, berapa kali ini muncul, tapi kita nanti akan menggunakan rumus yang tadi sudah saya bahas di PPT. Jadi rumusnya adalah eh, berapa kali berapa kali kemungkinan fitur itu muncul itu akan kita tambahkan dengan nilai satu. Ini adalah sudah tetapan ya. Kita tambahkan dengan nilai satu. Lalu kita bagi dengan eh, berapa kali kemunculan dari fitur. Misalnya di sini tadi ada 10 kata, tapi 10 kata ini tuh muncul 25 kali. Nah, kita tambahkan dengan berapa jumlah vocabnya. Di sini ada 10 kata kerja ya, yang paling sering muncul. Jadi kita tambahkan tadi 0, 0 itu kemungkinan kata muncul, kita tambahkan dengan satu, satu ini adalah tetapan dari rumus. Kita bagi dengan 25, 25 ini adalah kemunculan semua kali, semua kata, kita tambah dengan jumlah katanya, 10. Nah, kita dapat untuk yang nilai 0 tadi itu adalah 0,028. Jadi di sini probability-nya itu sudah nggak 0 lagi. Karena kalau misalnya 0, 0 kita pangkatkan dengan berapapun nanti hasilnya juga akan 0. Jadi itu akan mempengaruhi nilainya. Nah, untuk melakukan scoring, kita nanti akan eh, menghitung ya setiap dokumennya. Misal satu dokumen ini, satu baris dokumen ini, itu nanti kita akan hitung skornya untuk yang true dan false. Atau ini false ya harusnya. Nah, kita akan menghitung kemungkinan di true dan false-nya. Apakah berita ini atau dokumen ini asli atau enggak. Nah, fitur pertama yang kita ketahui di sini adalah prior atau kemungkinan suatu berita terjadi tanpa melihat isinya. Kita kita tadi udah menghitung ya, kita dapat 0,5. Habis itu kita di sini hitung kemungkinan kata government muncul pada dokumen pertama ini dan pada label true. Nah, untuk menghitung skor-skornya ini kita nanti akan menggunakan eh, formula power. Power ini kita pangkatkan ya, kita pangkatkan. Jadi, misal government di sini probabilitasnya itu 0,2. 0,2 itu kita pangkatkan dengan eh, kemunculan berapa kali government ini muncul pada dokumen pertama. Nah, di sini government itu ternyata muncul sekali aja pada berita pertama. Jadi 0,2 kita pangkatkan dengan satu. Begitu juga untuk yang lain, jadi kita bisa terapkan. Nah, di berita pertama tadi, kata presiden itu ternyata muncul sebanyak probabilitasnya ya, probabilitasnya 0,08, jadi lebih kecil, lebih sedikit tingkat kemunculannya. Dan pada dokumen pertama, ternyata presiden ini nggak muncul sama sekali. Nah, maka dari itu 0,08 itu kita pangkatkan dengan 0. Nah, kita dapat nilai 1.
dan kita terapkan ini untuk semuanya. Nah, nanti kita akan dapatkan skor akhir. Begitu pula untuk yang false scoring. Setelah kita sudah menghitung semuanya dengan rumus yang kita punya, nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan skor-skor ini. Nah, skor ini nanti yang akan kita bandingkan. Semakin kecil nilainya, eee, semakin besar ya, semakin besar, maka, eee, itulah nanti yang menjadi klasifikasinya. Semisal di sini perbandingannya adalah dokumen pertama, apakah nilainya itu nilai pada kelas true itu lebih besar daripada nilai false? Jawabannya adalah iya, karena di sini nilai dari true itu adalah 0,01, sedangkan nilai false itu adalah 0,005, otomatis nilai true lebih besar. Jadi, otomatis dokumen ini, Government Improve Economy itu adalah kita klasifikasikan sebagai dokumen asli atau berita asli seperti itu. Jadi kita nanti akan mendapatkan prediksi yaitu adalah true. Sedangkan untuk secret kita bandingkan juga. Nah, secret di sini itu nilainya 1,169 E min 0,5. Anggap aja itu berapa angka di belakang koma. Jadi negatif 5 itu sangat kecil sekali. Nah, kita bandingkan dengan nilai yang ada pada kelas true. Nah, ternyata kelas true ini nilai lebih besar ya. Kalau ini, nah ini tuh anggap aja eh, anggap aja kayak 0,0000 nah gitu lah. Sedangkan di sini itu 0,001. Jadi nilai di false itu lebih besar. Maka dari itu untuk klasifikasinya, dokumen kedua ini kita klasifikasikan sebagai dokumen palsu false. Bener ya? Dan kita terapkan juga untuk yang ketiga, kita bisa langsung aja pakai formula di sini. Kalau misal nilai dari skor ya, skor dari true ini lebih besar daripada false, maka nanti dokumen itu akan diklasifikasikan sebagai dokumen asli. Tapi kalau lebih kecil atau else ya, kita nanti akan klasifikasikan itu sebagai dokumen palsu. Dan di sini kita mendapatkan akurasi yang cukup bagus. Jadi kelima-limanya benar, tapi kadang untuk data yang lebih besar lagi, mungkin nanti ada beberapa error ya, beberapa miss gitu lah. Jadi ada dokumen yang mungkin sebenarnya dokumen itu palsu, tapi dideteksi sebagai dokumen asli. Tapi pada studi kasus ini dengan data set yang cukup sederhana, kita bisa langsung mengetahui dan dengan akurasi yang sangat tinggi seperti itu. Nah, untuk mempermudah alur semua tadi, kalau kita Excel kan kita cukup susah ya, apalagi tadi ketika kita punya data yang sangat besar seperti ini, kita nggak mungkin bisa melakukan perhitungan secara manual. Maka dari itu kita akan menggunakan program. Untuk programnya, di sini saya menggunakan Python. Untuk Pythonnya ini kita nanti tidak akan menggunakan library, tapi kita akan melakukan perhitungan secara manual. Nah, beberapa library yang kita gunakan di sana adalah Pandas. Pandas ini kita gunakan untuk membaca ya, untuk mengelola file Excel atau file CSV yang kita punya. Habis itu ada NumPy, karena kita nanti akan menggunakan perhitungan secara manual matematika, jadi kita gunakan NumPy. Lalu, karena kita ini datanya adalah data teks ya, jadi kita akan menggunakan Convectorize. Nah, di Convectorize ini nanti ada fitur yaitu adalah feature extraction text. Jadi, library ini nanti bakal bisa mengekstrak setiap kata yang ada pada dokumen. Nanti itu data yang itu angka yang teks yang bakal kita kasih angka. Lalu kita gunakan juga library scikit-learn ya, scikit-learn. Nah, ada train test split. Jadi nanti kita akan split datanya jadi 80% data training dan 20% data tes. Maksudnya adalah 80% datanya nanti kita akan gunakan untuk mengajari ya, mengajari programnya atau mengajari modelnya. Dan 20%-nya itu nanti kita bakal gunakan sebagai ujiannya lah itu seperti itu. Nah, kita gunakan juga di sini adalah matriks beberapa matriks yang akan kita gunakan untuk evaluasi dari program kita. Dan ada library matplotlib dan nanti akan kita gunakan untuk evaluasi dan Seaborn juga sama. Nah, kita import dulu datanya, library dulu ya, library tadi belum saya input. Oke, kita tunggu sebentar. Karena cukup banyak ya library yang kita gunakan, mungkin agak 14 detik. Selanjutnya di sini kita import data kita. Tadi datanya saya simpan di
file namanya Rhino Alvarezan Bias Text Classification XLSX atau file Excel ya. Nah, di sheet berita asli dan berita palsu. Ini kita bisa cek contoh sampel dari datanya. Kita tampilkan 5 aja. Kalau kita menggunakan sampel, nanti datanya akan di random. Tapi kalau misal kita mau cek data terawal, kita bisa menggunakan head. Nah, sama aja sebenarnya yang ditampilkan. Di sini eh, ada beberapa kolom ya yang tadi sudah saya jelaskan di Excel. Ada title, ada text, ada subject, date, dan label. Data ini kita sudah punya label. Tapi nanti untuk data tesnya, label ini akan dihilangkan dan label itu nanti akan diprediksi. Ini untuk contoh berita yang asli. Jadi beberapa berita yang asli itu adalah berita-berita yang aktual biasanya. Seperti di sini adalah berita-berita tentang militer dan sejenisnya. Sedangkan untuk yang palsu dapat kita lihat ya di sini ya. Ada white man, murders, cop, and racist. Jadi data-data yang berita-berita yang berupa ujar kebencian atau tipuan. Nah, beberapa data seperti itu yang nanti akan dilabelin sebagai data-data false-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan lakukan gabungan ya, kita combine antara data palsu dan data asli tadi. Jadi yang awalnya kita di sini datanya masih terpisah untuk label yang asli dan label yang palsu, kita sekarang gabungkan. Jadi nanti total datanya dari yang 1000 masing-masing jadi 2200 dengan 5 kolom ya, ada number, title, text subject, date, and label. Nah, kita bisa cek juga buat tipe datanya ini apa. Nah, bisa kita lihat ya, kalau tipe data di sini itu semuanya objek, jadi kita nggak bisa melakukan perhitungan, kita nanti harus mengekstrak setiap fiturnya dan kita akan berikan dia skor. Nah, ini ada perhitungan labelnya. Untuk data asli itu ada 1110 dan untuk data palsu ada 1107. Jadi sangat berimbang sebenarnya. Jadi nanti itu tidak akan mempengaruhi dan modelnya juga tidak akan berat sebelah. Nah, kita selanjutnya kita lakukan data pre-processing dari data-data yang kita punya tadi, data mentah. Di sini kita ambil yang kita butuhkan aja. Yang kita butuhkan di sini adalah title sama teks. Untuk subjek dan label itu masih perlu ya. Jadi cuma subjek dan date ini nanti kita bakal hapus dia karena kita tidak butuh data tersebut. Nah, di sini kita bikin kolom baru namanya adalah process text yang mana itu adalah gabungan dari title and text. Oke, kita jalankan dulu. Nah, udah selesai. Nah, sekarang kita bisa cek ya isinya. Jadi di kolom baru ini itu sudah digabungkan antara judul sama isi dari beritanya. Nah, kita lakukan juga basic preprocessing ya. Jadi dari data yang kita punya tadi, misal di sini datanya itu masih punya kapital dan masih ada beberapa kata atau simbol-simbol yang itu kita tidak perlukan, itu kita hapus. Kita lakukan lower dulu ya, kita kita bikin mereka semua datanya ini lowercase. Habis itu nanti kita hapus simbol-simbol dan ya setelah kita lakukan itu nanti datanya akan lebih rapi. Misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya nanti datanya akan kita split ya, kita split. Jadi ada data training dan ada data testing. Untuk data testingnya di sini kita gunakan 0,2 atau 20% dari data kita ada 2000. Jadi nanti ada 200, 400-an lah, 400 data untuk testing dan sisanya kan kita gunakan untuk training. Nah, setelah kita udah pisahkan, nah di sini nanti kita lakukan perhitungan secara manual. Kita bikin class namanya manual multinomial F bias karena di sini kita menggunakan metode yang multinomial ya. Untuk perhitungan yang data angka, kita nanti bisa menggunakan metode lainnya yaitu Gaussian. Nah, di sini kita deklarasikan karena data kita tadi memiliki kemungkinan fitur yang tidak muncul sama sekali, jadi kita gunakan replace smoothing di sini. Kita inisialisasi dulu untuk menyimpan, lalu kita hitung ya kemungkinan setiap kata muncul dan lain-lainnya. Nah, coba nanti program ini saya jalankan terlebih dahulu dan gimana outputnya. Nah, untuk di sini kita tidak menampilkan output apapun,
Nanti outputnya akan digabung dengan ini. Nah, ini adalah yang menarik dari naive Bayes untuk multinomial. Kita bisa menggunakan namanya adalah n-gram. Tadi saya sudah jelaskan juga terkait n-gram bagaimana. Nah, di sini ada unigram plus bigram, ada unigram, bigram, dan trigram. Jadi nanti bakal ada tiga output berbeda dan setiap output itu nanti akurasinya juga bakal berbeda. Mana sih yang lebih akurat? Apakah lebih baik setiap fitur atau satu fitur atau satu kolom itu nanti satu kata aja atau satu fitur atau satu kolom ini nanti lebih dari satu kata karena memang pada nyatanya satu kata itu kadang tidak memiliki arti apapun dan ada juga dua kata itu sebenarnya itu saling berhubungan tapi di naif by sini itu tetap dianggap independen maka dari itu di satu fitur itu kita gabungkan atau kita bikin satu fitur memiliki lebih dari satu kata. Nah, itulah namanya unigram, bigram, dan trigram. Coba di sini kita jalankan ya. Eh, dan kita lihat berapa sih akurasi yang kita dapatkan dari perhitungan manual ini. Dan ternyata di sini untuk klasifikasinya kita dapat akurasi yang sangat tinggi dengan arti hampir semua berita itu terklasifikasi dengan benar. Misal di sini untuk reportnya ya. Ini untuk yang unigram dulu. Jadi setiap kata itu nanti bakal berdiri sendiri sebagai fitur seperti contoh yang di perhitungan Excel tadi. Nah, fact di sini itu punya presisi 0,97, recallnya juga 0,97, advance score-nya juga segitu. Jadi akurasinya di sini sangat tinggi sekali, hampir mendekati sempurna. Jadi program di sini berhasil mendeteksi atau mengklasifikasi berita sesuai dengan label yang sebenarnya dengan melihat isi-isinya. Sedangkan untuk yang metode lainnya, yaitu yang kedua di sini kita hitung unigram plus bigram. Jadi kita kombinasikan ya antara unigram dan bigram dan di sini ternyata kita dapat hasil yang lebih baik. Jadi ternyata ketika kita menggunakan metode dengan menggabungkan lebih dari satu kata, kalau satu kata aja kita dapat 0,97, kalau lebih dari satu kata kita bisa dapat 0,98. Jadi sedikit lebih baik meskipun tidak terlalu signifikan. Tapi mungkin nanti jika kita dapat kasus di mana itu datanya ternyata akurasinya rendah, nah pendekatan seperti ini tuh mungkin bisa sangat membantu sekali. Nah, setelah kita dapat output dari modelnya, ternyata proses sangat bagus, kita coba visualisasikan apakah benar sih klasifikasinya tadi. Nah, ternyata benar ya. Datanya udah berhasil mengklasifikasikan data fake ya, ya dia ditaruh di fake. Tapi ada beberapa data yang miss nih. Misalnya di sini adalah data ada satu data yang harusnya datanya adalah data fake, tapi di sini terdeteksi sebagai data real. Dan ada juga data real, ada 4 data real yang harusnya datanya real tapi terdeteksi sebagai data fake. Nah, jadi di sini kita dapat akurasi yang sangat bagus 97. Bener ya? Kita tadi ternyata angkanya benar. Nah, ini mungkin sedikit kesimpulan ya dari proyek kita kali ini. Data yang saya gunakan di sini ada 2.217 artikel atau berita yang mana itu terdiri dari 1.110 data atau berita asli, 1.107 berita palsu. Jadi datanya ini sangat seimbang. Jadi nanti modelnya ini nggak akan berat sebelah. Dan untuk performanya di sini ada tiga model berbeda. Pertama adalah unigram doang, unigram plus bigram, unigram, bigram, dan trigram. Dan ternyata yang paling bagus itu adalah kombinasi dari ketiga metode tadi dan mendapatkan akurasi sebesar 98,87. Jadi hampir semuanya benar. Temuan utamanya di sini adalah model terbaiknya itu kombinasi ketiganya ya karena mendapatkan akurasi paling baik dan untuk implementasi manualnya berhasil mereplikasi algoritma multinomial Naïve Bayes dari nol. Jadi kita tadi tidak menggunakan library. Kalau library harusnya lebih sederhana lagi. Jadi lebih disarankan menggunakan library tapi menggunakan manual juga masih bisa meskipun jauh lebih kompleks. Dan Ngram atau metode ini ya itu meningkatkan performa ternyata. Dan Naïve Bayes ini ternyata juga bisa mendeteksi atau melakukan klasifikasi berita dengan akurasi yang sangat tinggi.
Seperti itu. Dan untuk implementasinya sendiri, kita di sini gunakan Laplace smoothing. Ini untuk mencegah probabilitas nol karena nanti bakal mempengaruhi perhitungan. Kalau nol ya ya udah nanti outputnya bakal nol. Maka dari itu probabilitas itu tidak boleh nol. Kita gunakan perhitungan menggunakan Laplace smoothing. Jadi datanya nanti bakal tidak nol. Ini seperti itu. Lalu ada log probability ya, ini untuk menghindari numerical underflow. Lalu kita juga gunakan tadi ada dukungan supersymmetric. Nah, karena data teks itu sangat besar sekali dan setiap kata itu juga kita jadikan sebagai kolom berbeda. Jadi data ini tuh bisa memiliki lebih dari ratusan ribu kolom. Maka dari itu kita gunakan supersymmetric ini. Dan untuk make features-nya, di sini kita batasin juga kalau data ini tuh cuman punya features atau kolom sebanyak 10.000 aja. Jadi kalau lebih dari itu, ya udah nanti kita hapus sisanya. Jadi kesimpulannya, classifier manual EBAIS ini menunjukkan performa yang sangat baik dalam mendeteksi berita palsu dengan akurasi hampir 99% ya, tadi 98,87 dengan fitur trigram. Nah, implementasi ini berhasil menyeimbangkan antara akurasi, interpretabilitas, dan efisiensi dari komputasinya. Jadi mungkin itu aja penjelasan tentang klasifikasi naive Bayes dengan studi kasus berita asli dan berita palsu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.